Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ivana Listiafiari NIM 202 dan Tia Septiani NIM 214. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan proposal SKB dengan judul Usaha Kentaki Nizam. Ringkasan bisnis. 1. Gambaran bisnis. Usaha Kentaki Nizam ini merupakan usaha kecil yang bergerak pada usaha pembuatan ayam goreng crispy siap saji yang menggunakan bahan dan peralatan yang bisa dibilang mudah dicari. Usaha ini berdiri pada tahun 2018 oleh Bapak Mugil Agus Darmawan yang bertempat tinggal di Desa Kalijaran, Kecamatan Maus, Kabupaten Cilacap. 2. Latar belakang. Berawal dari sang pemilik yang selain bekerja sebagai wira swasta, yaitu memiliki sebuah usaha ternak ayam sendiri, beliau juga memiliki ide untuk mengembangkan usaha dari peternakannya tersebut. Selain berpikir usahanya tersebut untuk membantu menambah pemasukan keluarga, beliau juga dapat menjadikan usaha tersebut sebagai pengisi waktu luang sang istri di rumah yang ikut membantu menjual dan tentunya menghasilkan pendapatan untuk keluarganya. Aspek organisasi dan manajemen. Yang pertama, karyawan program kerja. Usaha ini berusaha melaksanakan aktivitas produksi yang secara maksimal supaya mencapai target dan omset yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, SITU. Pendiri juga akan mempersiapkan surat izin mengenai tempat usaha. Yang ketiga, badan hukum. Bentuk usahanya yaitu perorangan dan modal yang digunakan dari pendiri pribadi. 4. Struktur organisasi. Tidak ada struktur organisasi karena masih usaha kecil-kecilan yang dibangun oleh keluarga. 5. Uraian tugas. Usaha ini menerapkan perencanaan jangka pendek dan jangka panjang. Unsur pemimpin menggunakan pendekatan utilitarian. Aspek pemasaran dan pasar. Nama produk dan kegunaannya. Nama produk yaitu ayam goreng crispy siap saji atau Kentucky atau fried chicken, dan kegunaannya yaitu bisa dimakan kapan saja sebagai lauk atau cemilan saat bersama keluarga. Wilayah daerah pemasaran di daerah sekitar Desa Kalijaran dan Kecamatan Maus. Segmen pasar untuk beberapa golongan atas dan golongan menengah ke bawah karena terjangkau untuk masyarakat sekitar. Kebijakan harga untuk satu potong ayam dihargai Rp5.000 dan untuk 3 potong ayam dihargai Rp10.000. Jika membeli dalam jumlah banyak, akan mendapatkan harga yang lebih murah. Sistem distribusi dengan melayani pelanggan yang datang ke warung dan juga melayani delivery order. Sistem promosi, ada promosi jualan, publisitas, dan penjualan sendiri. Permintaan produk, menetapkan harga dan meningkatkan kualitas produk agar konsumen tertarik dan merasa puas. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh Tia Septiani. Untuk manajemen operasi, ada teknis produksi. Proses produksi yang digunakan adalah kontinu dan persiapan fasilitas produksi mulai bekerja sesudah itu produksi berjalan secara rutin. Yang kedua, teknologi produksi. Teknologi yang digunakan masih menggunakan alat tradisional dan peralatan memasak yang biasa digunakan oleh ibu rumah tangga pada umumnya. Yang ketiga, kapasitas dan rencana produksi. Untuk tiap harinya 5 ekor ayam boiler, 1 liter minyak goreng, 3 bungkus tepung terigu, 1 bungkus garam, merica, penyedap rasa, dan setengah kilogram telur ditambah saus cabai saset. Sekali produksi dapat menghasilkan 5 potong Kentucky. Yang keempat, bahan baku dan bahan penolong. Bahan baku yang digunakan yaitu ayam boiler, dan bahan penolong yaitu terigu, garam, dan penyedap rasa. Yang kelima, pengolahan dan pembuangan limbah. Sisa pengolahan seperti jeroan, kaki, brutu digunakan sebagai pakan ternak, sedangkan bulunya dibakar kemudian abunya dibuang. Kebutuhan biaya aspek teknis produksi. Pertama, bahan baku. 5 ekor ayam boiler, 1 liter minyak goreng, 3 bungkus tepung terigu, 1 bungkus merica, penyedap rasa, 1 kg telur, saus cabai saset. Yang kedua, tenaga kerja dari anggota keluarga sendiri. Yang ketiga, kegiatan perawatan mesin dikelola dan dirawat sendiri karena dibuat oleh sendiri. Untuk aspek keuangan, analisis aspek keuangan, proyeksi rugi atau laba. Perhitungan laba atau rugi yaitu dengan menghitung selisih dari pendapatan dengan pengeluaran. Laba atau rugi yaitu pendapatan dikurangi pengeluaran. 45 juta dikurangi 3.600.000 sama dengan 41.400.000. Dengan demikian, laba yang diperoleh per tahun dalam penjualan sebesar 41.400.000. Keuntungan bersih per tahun yaitu omset per tahun dikurangi biaya operasional. 45 juta dikurangi 3.600.000
hasilnya 41.400.000. Untuk kesimpulannya, usaha Kentucky ini dikatakan layak dijalankan berdasarkan hasil yang positif. Walaupun ini termasuk usaha kecil, namun dikatakan baik karena banyak masyarakat meminati dan permintaan pun semakin banyak. Rekomendasi tidak lanjut. Perusahaan dikatakan lebih baik tidak lanjut apabila laba yang diperoleh dan permintaan terhadap produk tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pemilik usaha tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.